Baik, selamat malam teman-teman budaya, Bapak dan Ibu sekalian kembali malam ini. Kita akan bersama-sama mengikuti wedaran dalam KCB, acara mingguan dari KCB. Malam ini kembali Pak Tony akan membawakan masih mengenai Sastro Jendro Ayuningrat. Sobat-sobat budaya, malam ini Pak Tony akan menyuguhkan eh, ada tiga hal sebetulnya kalau yang saya tangkap di sini. Bagaimana Sastro Jendro Hayuningrat dilihat sebagai sebuah perjalanan filosofi yang juga di tempat lain juga berbicara dan pada pemikiran yang sama. Tetapi di Jawa rupanya hal ini juga sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita. Selain itu, maka berangkat dari situ mungkin nanti Pak Tony akan mulai dengan sangkan membahas mengenai sangkan Paraning Dumadi kembali. Selalu kalau bicara mengenai Sastro Jendro Hayuningrat, hal itu yang menjadi salah satu yang dibicarakan. Saya pribadi mengartikan sangkan Paraning Dumadi adalah kembali persis kepada titik berangkatnya. Itu kalau saya secara pribadi. Tapi nanti secara lebih luas akan dijelaskan oleh Romo Tony. Tetapi selain itu juga akan disinggung bagaimana hal itu lalu memberikan sebuah kepercayaan diri kepada pribadi-pribadi sehingga untuk hal-hal kehidupan praktis itu bisa dilaksanakan melalui hal itu. Maka teman-teman, sobat budaya, Bapak dan Ibu sekalian, tanpa panjang lebar waktu kami persilahkan kepada Romo Tony. Sumonggo, Romo Tony. Salam budaya Rahayu. Terima kasih Pak Wiro. Ya, jadi pembahasan malam ini saya akan mendalami perangkat tentang manusia pada kerangka ajaran kesepuan ya, pada kesepuan. Nah, saya ingin meringkas nanti apa yang diajarkan dalam kepercayaan Jawa ini, terutama pada ajaran Sastro Jendro. Ya. Nah, filosofi yang paling penting dan mendasar dalam ajaran Jawa, terutama Sastro Jendro itu, tidak pernah lepas kejawen itu selalu pertama adalah dituntut untuk mengerti tentang sangkan paraning dumadi, agar esensi kehidupan bisa dimengerti, bahwa sebagai manusia ada rasa kepemilikan akan adanya hidup, uripnya, adanya alam semesta, sehingga kita menyadari untuk selalu berbagi dan berpartisipasi untuk mempercantik pula dunia. Makanya ada juga kata urip iki urup. Hidup itu harus menghidupi, artinya memberi sinar, memberi manfaat kepada sesama dan alam semesta. Nah, disitulah muncul kesadaran hamemayu hayuning bawono. Nah, itu jadi konsep itu sangkan paraning dumandi, hamemayu hayuning bawono, dan lagi juga yang ketiga adalah pendalaman pribadi, mencari kesempurnaan hidup dengan cara olah rasa, ya, perenungan-perenungan, meditasi, untuk mencapai pencerahan manunggaling kawula Gusti. Itu adalah ajaran Jawa yang paling pokok. Nah, ketiga dasar ajaran merupakan falsafah yang sebetulnya justru akan menyadari eksistensi kita, keberadaan kita sebagai manusia yang hadir, ya, atau berada di dunia yang mungkin kalau kita mengikuti filsafat luar ya, Martin Heidegger misalnya, itu being and design ya, dasen ya, adalah pandangan bahwa kita tuh ada di dunia, keberadaan kita ada di dunia, tapi juga
pada makna dari keberadaan sendiri, keberadaan itu sendiri, diri kita, ya, dan bagaimana manusia terlibat dengan keberadaannya tersebut. Nah, Dasein adalah istilah yang merujuk pada keberadaan manusia, namun juga tentang manusia sebagai subjek yang terlibat secara aktif dengan dunia dan memaknai keberadaannya. Nah, akhirnya kita mengenal apa yang disebut identitas, ya. Jadi ada di dunia, memahami dunia melalui pengalaman dan interaksinya, dan juga menyadari keberadaannya sendiri. Kita tidak bisa lepas dari kehidupan yang ada di dunia. Kalau di Barat itu selalu mempertanyakan ada dan tiada, ya. Kalau orang Jawa itu justru sudah menyatakan bahwa hurip, ada itu hurip, ya. Nah, berpijak dari sana sebenarnya keberadaan kita adalah merupakan perenungan yang bisa diartikan atau dipahami sebagai pencarian kebenaran. Jadi sebetulnya kita ini merenungkan hal ini sebetulnya untuk mencari kebenaran. Kita itu termasuk orang-orang yang spiritual seeker, mencari hal-hal yang sifatnya spiritual, jawaban yang ada tentang kehidupan ini. Nah, jadi kata kuncinya ada pada personal atau pribadi. Yang kemudian selanjutnya manusia mulai menyadari tentang jati diri. Filosofi Sangkan Paraning Dumadi yang merupakan salah satu dasar ajaran kejawen atau Jawa, ya, Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu itu adalah perenungan tentang adanya manusia hingga tiadanya manusia. Seperti tadi disinggung oleh Pak Wiro, ada lahir, hidup, menghabisin kehidupan, meninggal, ya, menyelesaikan kehidupan, kemudian meninggal, ya. Nah, jika ditinjau dari aspek keragaan atau keduniawiannya, ya, kita sudah mengenal adanya manusia itu lahir karena nafsu kasengseman yang diberi oleh Yang Maha Kuasa. Hono krentek, hono karep, itu yang menceritakan bahwa adanya kebersatuan, adanya persetubuhan, yang kemudian dibahasakan dengan bopo minangka dadi lelantaran lan biyung minangka dadi papan. Artinya ayah itu merupakan perantara dan ibu merupakan wadahnya. Perantara apa? Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan perantara bopo dan biyung, bapak dan ibu. Nah, ini harus kita sadari, ya. Maka sebetulnya bayi lahir itu sudah merupakan suatu pribadi karena itu ciptaan Tuhan melalui perantara, ya, pribadi, ya, artinya adalah suatu karakteristik, sifat, identitas, keimanan yang sebetulnya dianggap unik pada setiap individu. Ini mencakup aspek-aspek seperti pikiran, perasaan, keinginan, keyakinan, nilai-nilai dalam kehidupan dan perilakunya, ya. Dengan kata lain, pribadi adalah kesimpulan seseorang dalam menafsirkan dunia, interaksinya dengan orang lain, dan dalam mengambil keputusan-keputusannya dalam hidupnya itu adalah karena kita punya pribadi. Terbentuknya pribadi adalah karena pemikiran, merupakan inti dari bagaimana seseorang memahami dunia, merespon pengalaman, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian pengaruh itu, terbentuknya pribadi itu adalah satu, yaitu alasan pertamanya adalah pemahaman diri. Jadi dengan pemikiran kita akan menyelaraskan kesadaran untuk membantu seseorang memahami dirinya. Apa yang mereka inginkan dan apa yang penting bagi mereka, maka ada refleksi, ada introspeksi,
ya, dan seseorang memiliki kesadaran tentang nilai-nilai baik dan buruk, keberminatan, dan tentang tujuan mereka dalam hidup. Kemudian yang kedua adalah penentuan tujuan dan ambisi. Pemikiran yang jernih dan terorganisir membantu seorang akan menetapkan tujuan dan ambisinya dalam hidup. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengembangan karakter juga. Ya, pemikiran yang reflektif akan membantu dalam pengembangan karakter seseorang. Ini melibatkan pengelolaan emosi, kemampuan untuk bertoleransi, ini penting ya. Juga bertoleransi terhadap ketidakpastian. Kita ini hidup itu selalu tidak pasti. Nah, juga meningkatkan kesadaran moral dan etika. Nah, kata reflektif di sini ya itu mengacu pada kemampuan untuk melakukan refleksi atau introspeksi, atau kalau bahasa Indonesianya mawas diri, yaitu proses mempertimbangkan atau memikirkan kembali pengalaman, pikiran dan emosi kita. Ya, refleksi atau mawas diri tadi memungkinkan seseorang untuk melihat lebih dalam ke dalam dirinya, memahami motif, nilai-nilai, keinginan dan perasaan yang berdasarkan tindakan dan pengalaman. Ya. Nah, yang keempat itu interaksi sosial. Itu otomatis pemikiran juga memainkan peran untuk pentingnya dalam interaksi sosial. Nah, mari kita coba membahas sedikit tentang pemikiran. Ini memang saya mencoba masuk ke situ dulu karena ini peralatan kita untuk nanti memecahkan kegaiban itu ada di sini, ya. Apa yang kita lihat dalam kehidupan di dalam sastra Jendro itu disebut adanya materi, kebendaan atau dunyo ya. Dunyo kalau ya mungkin keterang apa mungkin istilahnya mungkin ada lagi tapi kurang tepat ini dunyo ya atau materi ya. Nah, materi atau dunyo itu dapat diartikan sebagai objek nyata, yaitu segala sesuatu yang memiliki keberadaan fisik yang dapat dirasakan, dipegang, diraba atau dilihat melalui panca indera. Ini yang disebut materi atau dunyo tadi. Ya. Nah, lalu untuk menjelaskan kasunyatan itu bagaimana? Nah, saya mencoba memberikan pengertian tentang adanya angan. Ya. Kita punya angan atau wishful thinking. Ya. Dan kita punya materi atau pandangan terhadap dunyo. Maka ada materi, ada angan. Nah, sebetulnya mirip dengan alam filsafat Platonisme. Ya. Angan disebut forma kalau di dalam Plato ya, form atau idea atau ide. Ya. Nah, yaitu suatu kebijaksanaan dalam memandang pola yang ideal dan abstrak dari suatu objek. Gampangnya begini ya, ada objek pasti Anda lihat ada kesan, ya. Ada materi atau dunyo tadi, pasti ada angan, ada formnya, form atau forma. Ya. Nah, konsep ini kemudian dikenal sebagai bagian dari teori tentang realitas. Realitas yang lebih tinggi kemudian dipahami sebagai alam ide. Ya. Dalam sastra Jendro, realitas juga bisa dimengerti yaitu dunia satu yaitu dunia fisik yang kita amati dengan panca indera kita. Ya. Kemudian kedua, itu bisa dijelaskan juga bahwa ada alam ide atau angan. Setiap objek yang kita amati memiliki bentuk ideal yang sempurna, kekal, tidak berubah dan abadi. Justru apa yang ada di alam ide inilah, ini yang kita sebut kasunyatan. Agak sulit ya. Nah, ini saya jelasin. Contoh ya.
Kita melihat wanita cantik, kita lihat pria ganteng, kita lihat pohon, meja, bunga, semua itu tidak kekal karena bisa berubah, bisa rusak, hancur, menua, layu, jadi jelek dan seterusnya. Ini bukan kasunyatan. Nah, yang kasunyatan justru apa? Cantik, ada ada basic ininya. Kenapa cantik? Itu adalah kecantikan. Kecantikan ini kasunyatan. Ini ada di angan. Kebaikan ada di angan. Kegantengan, kedermawanan, dan semacamnya yang berada di alam ide, atau kalau Plato bilang itu form dalam angan, ya, itulah yang disebut kasunyatan. Tuhan, berketuhanan itu kasunyatan. Tidak ada Anda melihat di dunia. Lalu dengan dalam angan ini manusia merenungkan suatu keadaan di luar dirinya yang lebih besar sehingga tergambar alam ide angan atau makrokosmos, ya. Maka kondisi itu memposisikan manusia sebagai makhluk spiritual, menjadikan suatu perasaan yang paling dalam dari seseorang yang berhubungan dengan kesadaran, consciousness. Oleh sebab itu, keberadaan manusia jadi memasuki satu daftar hierarki atau berada di the hierarchy of being. Dan ada yang paling tinggi misalnya Tuhan. Kemudian dalam agama-agama ada para malaikat. Turun ke bawah lagi grade-nya itu manusia. Turun lagi ada binatang, ada hewan, ya. Turun lagi ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian turun lagi ada materi seperti tanah, batu, pasir, kayu, sampai akhirnya molekul-molekul, ya, yang kecil-kecil. Itu gradasinya begitu. Hierarchy of being atau hierarki kehidupan. Itu adalah konsep tua, sebetulnya konsep tua dalam sastra Jendro. Karena apa? Karena sastra Jendro itu monoteisme yang memiliki pemikiran filsafat kuno dan memikirkan adanya Tuhan. Ini mirip sekali dengan tradisi filsafatnya Neoplatonisme dan juga Aristoteles, ya. Monoisme adalah kepercayaan dalam satu Tuhan dan keberadaan satu entitas ilahi yang diakui sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Jadi konsep ini sama dan menggambarkan tangga atau hierarki yang memperlihatkan tingkat eksistensi atau tingkat keberadaan yang berbeda-beda dari berbagai entitas di alam semesta. Kemudian tadi saya sudah singgung tentang angan, ya. Maka kita mencoba membahas tentang angan. Angan atau form, ya, atau performa, ya. Itu forma di Plato, ya, di filsafat Plato. Menjadi kekuatan yang terpisah dari pemikiran. Jangan salah, angan bukan pemikiran, ya. Angan terpisah dengan pemikiran. Angan-angan atau ide, ya, atau ide seringkali muncul di dalam pikiran. Nah, secara metaforis kita bisa membayangkan angan-angan atau ide sebagai sesuatu yang melayang-layang di dalam pikiran kita. Pikiran adalah tempat di mana proses kognitif terjadi, termasuk pembentukan, penyimpanan, dan manipulasi ide. Jadi, ya, lebih tepatnya angan-angan atau ide itu berada di dalam pemikiran, ya, dan angan atau forma berada dalam pikiran dan memerintah pikiran. Dalam tradisi barat disebut konsentrasi. Nah, ini nanti berhubungan dengan masalah-masalah kesaktian, masalah meditasi, dan sebagainya. Misalnya, sobat budaya, ya, teman-teman kita ingin mencari pacar misalnya. Maka dalam meditasi
Angan memerintahkan pikiran untuk membayangkan wajah perempuan itu. Itu disebut konsentrasi. Maka beberapa cara di mana konsentrasi dan pemusatan pikiran dapat dipertimbangkan secara paralel dengan konsep angan tadi, idea tadi, dengan forma tadi. Dalam pemikiran Plato juga sama, Sastro Jendro juga sama. Dan sebetulnya perlakuan pikiran dengan perintah dari angan akan sanggup menciptakan suatu kegaiban. Nih, jangan salah. Mantra pun itu sebetulnya karena ini akan mendatangkan kegaiban. Nanti kita bahas topik kita tentang membongkar kesaktian ya, tapi kita coba menceritakan tentang tool atau piranti-piranti yang ada di dalam diri kita termasuk pemikiran, angan dan sebagainya tadi. Marilah kita berpikir secara metafisis. Angan kita memiliki kekuatan yang absolut jika kita sadari. Ya. Angan atau forma bisa memerintahkan materi. Loh, tidak memerintahkan pikiran lagi, tapi memerintahkan materi atau dunyo. Apa yang kita miliki? Misalnya memerintahkan rogo manusia. Di dalam bahasa Hindu tua, itu ada yang namanya Samkhya. Ya. Samkhya, kita coba terangkan dikit ya. Samkhya adalah salah satu ajaran utama dalam filsafat Hindu. Filsafat yang sangat tua, diyakini telah berkembang sekitar abad 3 sebelum Masehi hingga 1 Masehi ya. Walaupun teks-teks klasiknya mungkin sudah ditemukan secara lebih baru atau dalam pengungkapan yang lebih modern ya, Samkhya mendasarkan diri pada dua prinsip utama, purusa dan prakerti. Nah, tadi kalau diomongkan secara apa ya, sederhana, jadi purusa itu tadi ya, angan, forma atau apa pemikiran itu dan prakerti bisa memerintahkan jiwa kita. Dalam yoga kita pasti akan menemukan ajaran-ajaran itu. Ini dualisme Plato sebetulnya. Nah, Sastro Jendro itu sebetulnya sudah menyangkut itu. Kalau Plato ada di abad ini, abad sekian ya, Sastro Jendro itu sudah ada abad 5. Abad 5 itu masih kita kenal dalam satu literasi disebut Kala Cakra. Kemudian Kala Cakra berkembang abad 9 lari ke Sriwijaya, kemudian abad 14 dikembangkan oleh Biksu Atisa masuk ke Tibet. Nah, Kala Cakra akhirnya mantranya ternyata ditemukan lagi di abad 9 itu dalam buku Uttarakanda yang di apa namanya digubah sama Empu Tantular menjadi Kakawin Arjuna Wijaya. Kemudian pada abad 17-18 ditulis lagi menjadi Arjuna Wiwaha oleh Yasodipuro II. Kemudian ditulis lagi Lokopolo atau Lokapala. Kalau kita tahu wayangan itu cerita Sastro Jendro dari Lokopolo itu justru itu abad 18. Itu adalah karya dari Sindu Sastra. Romo Sindu Sastra. Jadi Sastro Jendro ini sebetulnya sudah zaman dulu sudah ini gitu loh. Sudah cukup dalam gitu loh. Maka saya pernah ketemu dengan salah seorang ya yang memang aktif dalam hal filsafat. Saya pernah bertanya, kenapa di Indonesia tidak ada filsuf? Kenapa tidak diadakan filsuf atau diangkat sebagai filsuf? Kenapa di Barat filsuf-filsuf kita? Padahal di sini nih yang dikenal paling-paling cuman Ki Ageng Suryo Mentaram, ya kan? Nah, ini seperti saya jelaskan tadi, ya. Maka kita kembali lagi kepada angan dan materi, ya, form dan dunyo, ya. Nah, form ini istilah Plato nih ya, yang saya sederhanakan agar jelas bisa komunikatif, yaitu pada paraning dumadi atau saat kita membahas menuju kematian, itu perjalanan hidup itu sangat banyak sekali yang berhubungan dengan masalah ini. Nah, jadi kita kembalikan dulu kepada pandangan
Jawa yang sederhana, jiwa dan raga, atau pemahaman tentang alam semesta, ya. Maka kembali pada masalah kegaiban, perlu menganalisa agar terurai dari kerahasiaan dan kerumitannya. Gaib itu diteliti secara psikologis, secara ini, kok sulit gitu loh. Kita coba untuk membahas tentang kegaibannya dulu. Kegaiban adalah istilah, ya, yang digunakan untuk hal-hal yang di luar penjelasan ilmiah ini, atau pengamatan empiris, termasuk berbagai fenomena yang dianggap melampaui pemahaman kita saat ini, ya. Kegaiban dapat mencakup segala hal, mulai dari kejadian supranatural, misteri alam, hingga pengalaman-pengalaman spiritual dan paranormal dari kita-kita sendiri. Nah, kita sebetulnya sudah bergaul. Contoh paling sederhana, ya, afirmasi. Afirmasi itu ada satu proses kegaiban. Afirmasi yang berhasil, ya, mengindikasikan keyakinan bahwa pernyataan positif yang diucapkan atau dipikirkan oleh seseorang dapat menjadi kenyataan. Hal ini sebetulnya adalah karena apa? Kekuatan absolut dari angan tadi, alam ide tadi, forma kalau Plato, ya. Maka di dalam sastra Jendra kita harus memposisikan itu. Jadi seolah-olah angan atau alam ide atau form tadi kita bentuk sebagai entitas semu di atas kepala kita. Entitas semu, ya, saya bilang semu. Ya. Ciptaan kita sendiri, angan itu dibikin entitas semu yang posisinya di luar dari diri kita dan memerintahkan diri kita. Itulah tadi afirmasi juga sama. Prosesnya itu. Maka kehebatan leluhur zaman dahulu itu juga kita tidak pernah sadar. Apakah sobat-sobat budaya pernah memanggili namamu sendiri? Memanggil namanya sendiri? Padahal memanggil nama sendiri itu adalah kunci dari segala kesuksesan dalam ilmu-ilmu kesaktian. Memanggili namamu sendiri itu secara tidak sadar Anda sudah membuat angan entitas semu tadi untuk memanggil dirimu sendiri, memerintah dirimu. Ya. Nah, inilah saya bilang. Maka di dalam sastra Jendro itu ada satu pengakuan dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aku iki urip, uripku cahyaning Gusti Allah. Ini satu pengakuan. Nah, setelah itu kita sebut, iki ragaku, iki jenengku, ini raga saya, ini nama saya. Kita panggil 3 kali. Tony Yunus, Tony Yunus, Tony Yunus. Jika entitas semu di luar raga tadi memanggili diri kita, itu merupakan satu pengakuan kepada semesta bahwa kita ada. Maka dalam sastra Jendro, dalam hal panyuwunan, kemudian juga selalu lekat dengan kesaktian-kesaktian, selalu memanggil namanya sendiri. Bahkan fisik kita aja pun dipanggilnya adalah mu, pakai mu. Ya. Jadi objek hidup dan membutuhkan bahwa semua itu fisikal. Di sini ada entitas semu. Sobat budaya, dalam penyuwunan atau permohonan, coba bayangkanlah adanya entitas semu yang berbentuk suatu katakanlah mungkin seperti bola kristal yang bening, alam ide di atas kepalamu dan memerintahkan dirimu. Gitu. Misalnya, Gusti Tony Yunus nyuwun kesehatan lan rezeki lumintu. Jadi sebut nama sendiri. Maka di dalam sastra Jendro, itu kalau guru menginginkan tes gaib, dia akan dites betul-betul. Coba, you sekarang perintah misalnya. Badanmu atau ragamu batu keras. Ragamu
tanks, baja misalnya. Nah, angan memerintahkan itu sehingga raga kita tuh keras. Gaib akan muncul. Ditusuk nggak apa-apa. Disabet senjata tajam nggak apa-apa. Ya. Jadi kekebalan terhadap senjata, kesaktian-kesaktian, dan juga apa yang diuraikan secara kita tuh sering sulit ya membahasnya itu sebetulnya karena entitas di luar tadi itu menyebut atau menyebut tubuh kita menjadi begini gitu. Nah, tadi ya dengan aku iki urip-urip cahya ning Gusti Allah pengakuan tadi iki ragaku iki senengku, maka kalau misalnya Anda ya, tapi ini mesti ada patrap ya, ada cara yang mesti jangan gitu. Anda ya melakukan itu, langsung Anda apa, memerintahkan, angan kamu itu memerintahkan. Rogomu wesi wojo, ora tedas sembarang gaman, getihmu segoro mumpal-mumpal, napasmu puting beliung, dibasok juga nggak apa-apa. Nah, itulah gaib. Karena apa? Karena perintah dari form atau angan. Ya. Jadi hiperbolisasi ini membawa kita pada penghadiran kekuatan gaib. Memang ini hiperbolisasi. Ya. Nah, setelah itu coba kita bertanya, apakah Anda pernah memikirkan bayang-bayang tubuh Anda? Tuh. Sobat-sobat budaya apakah membayangkan eh, bayangan-bayangan yang ada di dalam diri kita? Jadi gini, di dalam sastro Jendro itu sinar Tuhan itu dianggap sebagai cahaya putih, bayangan putih atau wayang honggo seto ya. Bayangan tubuh yang putih itu ada di aura. Anda kelihatan suci ya, soleh, bersinar itu mayonggo seto, wayang honggo seto, putih. Tetapi itu sinar dari Tuhan. Sinar dari alam itu menghasilkan wayang honggo krisno, mayonggo krisno. Bayangan tubuh tapi hitam. Contohnya bayangan dari lampu, coba. Anda di depan lampu, pasti belakang ada bayangan. Matahari jalan, pasti di bawah ada bayangan. Itu yang disebut mayonggo krisno atau bayangan hitam yang dari alam. Kalau dari Tuhan tadi sifatnya auratis ya, sinar ya, cahaya yang. Nah, kalau dalam bayangan Mayonggo Krisno ini dari alam. Nah, ini tidak pernah kita manfaatkan. Leluhur kita berpikir, Tuhan memberikan bayangan kepada kita, ada bayangan hitam di belakang kita. Itu gunanya apa? Nah, itu dieksploitasi. Bayang-bayang tubuh itu dieksploitasi. Ya. Nah, sehingga apa yang apa yang eh, terjadi itu bisa diperintahkan dari angan kita, angan lagi dari eh, entitas semu tadi itu memerintahkan kita. Wayang Honggo Krisno atau Mayonggo Krisno, kemulono ragamu. Kemulono itu maksudnya selimutilah badanmu, badan Tony Yunus, badannya Pak Wiro misalnya. Wayang Honggo Krisno, kemulono ragamu. Dadio wewe putih kabeh sirna saka indriya. Petrapet lungguh dadi ratuning angin saka karsa lan panguasaning Gusti Allah. Nih. Jadi saya bilang monoteisme karena tetap ini diakui bahwa sebagai kuasa Allah. Walaupun yang memerintah tadi dari entitas semu yang disebut angan atau form ya atau idea tadi itu kekuatan memerintah itu nanti sebetulnya juga dari soko karso lan panguasane Gusti Allah.
Nah, mantra ini sebetulnya mantra yang tidak tepat karena saya plesetkan karena ini harus wejangan ya. Harus wejangan tata caranya bagaimana, kemudian eh, bayangan itu kita tarik napasnya bagaimana, itu ada semua ya. Jadi kalau memang wejangan Sastro Jindro nanti akan diajarkan. Tapi di sini karena YouTube itu untuk bebas, maka saya sebutkan sebagai mantra yang sebetulnya mantra yang tidak tepat ya. Katakanlah Wayang Honggo Krisno atau Mayonggo Krisno kemulono ragamu badan saya ini mas. Dadio wewe putih kabeh sirno soko indrio. Semua hilang dari pandangan orang. Pet rapet lungguh jadi ratuning angin. Karena ini sudah tingkat unsur angin. Jadi dalam sastra Jendro itu diajarkan dulu tentang unsur bumi kita kuasai, unsur api kita kuasai, unsur angin kita ini. Nah, kalau air sudah jelas karena kita pengasian ya itu untuk kerjian, mandi, siraman dan sebagainya itu sudah sering ya. Nah ini angin, ini tingkat angin. Nah ini itu ilmu-ilmu yang ada dalam sastra Jendro secara kesaktian itu ada untuk menghilang, untuk panglimunan, kata-katanya rubah sedikit, rupaku jadi. Nah, akhirnya orang melihat rupa itu wajahmu, wajah kayak kita itu berubah. Jadi meleset gitu. Loh, kok bukan ya? Gitu. Nah, tuh. Itu ada panglimunan. Kemudian bolos rewu tiba-tiba bisa menjadi banyak tubuh. Misalnya dulu ya, saya masih seneng-senengnya ini. Waktu itu saya di kos ya di Jogja, itu memang ada masalah gitu. Ada masalah, tiba-tiba saya di eh, kepung, kos-kosannya dikepung banyak orang. Dari jauh saya ngelihat begitu. Saya iseng-iseng pakai bolo sewu. Mereka mundur semua karena apa? Melihat depan rumah saya itu ada 1.000 orang, orang banyak, mungkin begitu. Saya nggak ngerti, tapi saya baca itu bolo sewu. Bet, mereka pada mental semua lari semua. Akhirnya kita didamaikan sama Pak RT di situ, Pak RT RW. Itu waktu saya masih kos di sekolah di Jogja dulu. Nah, ini cerita lama lah ya. Nah, di dalam ajaran sastro Jendro, jika kita menerjemahkannya dengan baik, maka aspek-aspek kesepuhannya kita akan mendapatkan banyak pengertian yang mengusung dan menuju kepada kesempurnaan hidup atau kasampurnaning urip. Ya, saya kira mudah-mudahan bisa ditangkap dan bisa bermanfaat ya. Saya kira saya sudahi dulu. Jadi saya ucapkan Rahayu Sagung Dumadi. Ini saya gambarkan seorang yang merenungi alam semesta ya. Kemudian ada gambar Raja Kalacakra atau Kolocokro. Kolocokro ini adalah yang menceritakan tentang nafsu patang prakoro. Kita punya 4 nafsu dalam hidup itu. Nah, ini ada satu perenungan yang boleh diinterpretasikan bebas. Apapun silahkan. Gambarnya cuma begini. Ya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Wiro. Monggo Pak Wiro. Ye, terima kasih, Romo Tony. Teman-teman budaya, Bapak dan Ibu sekalian, semakin menarik bahwa tadi sudah dijelaskan panjang lebar, mulai dari filosofi sampai kepada bagaimana sebetulnya kita bisa menguasai raga kita melalui angan, melalui ide, melalui forma itu. Tetapi jika ada hal yang ingin lebih diketahui, ingin dikonfirmasi, mari dipersilakan teman-teman semua. Oh, Pak Sugeng. Oh, nggih. Monggo. Dun, Mbak, sebetulnya itu apa yang ada di dunia itu diciptakan atau tercipta dari yang ada. Itu saja, Pak.
Baik, terima kasih Pak Sugeng. Tomotoni, keberadaan dunia. Nggih, matur nuwun Pak Sugeng. Jadi ini sebetulnya ada dulu ya anak saya ya itu tanya sama seorang sesepuh guru saya waktu itu. Karena waktu itu saya ajak ke rumahnya. Anak saya ini masih umur 5 tahun lah, 6 tahun. Nah, kan sang guru kan sedang cerita tentang manusia diciptakan oleh Tuhan, ya, tumbuh-tumbuhan, alam dan sebagainya. Lah, anak saya ini nyeletuk, Romo, Tuhan yang nyiptain siapa? Nah, ini kan seperti pertanyaannya Pak Sugeng. Jadi ternyata memang penelitian ini macam-macam. Dari Barat itu ada yang menyatakan ada Big Bang lah, ada macam-macam lah. Tetapi sebetulnya guru saya dulu Romo Daru itu jawabnya gampang. Gusti Allah lan donya itu wis ono. Jeglek sudah ada, udah kita nggak perlu mikirkan lagi. Nah ini apakah bisa diterima? Monggo silakan. Saya sendiri juga tidak punya jawaban kecuali jawabannya Gusti Allah sudah memang ada. Loh, soalnya kalau kita bolak-balik ya, katakanlah misalnya Descartes misalnya, adanya pemikiran makanya kita mikir Tuhan, ya kan? Ya. Nah, ada juga yang kebalikannya lagi. Justru karena ada Tuhan kita bisa berpikir. Nah, kayak ndok ambek kutuk dah. Nah, itu monggo. Ini masalah filsafat. Jadi kalau saya cocok sama apa yang dinyatakan dikatakan oleh guru saya dulu yaitu bahwa Tuhan itu sudah ada dengan sendirinya. Alam semesta pun juga begitu. Kita tidak perlu untuk meneliti ke sono-sono, ya. Walaupun sebetulnya di dalam eh, eh, manuskrip-manuskrip lama ya lontar-lontar itu kan ada tangtu pagelaran dan sebagainya. Ada Big Bang, ada macam-macam lah. Tuh, monggo lah. Yang penting kita sekarang saat kita ada, kita renungkan. Nah, ada itu kalau di barat kan ada, being ya. Kalau ada di sini itu berarti dasain ya. Tetapi kalau dalam Jawa itu hurip, tidak menyebut ada. Hurip. Hurip iku urup. Hidup itu harus bisa menyinari, bisa memberikan manfaat bagi lingkungannya. Nah, pengakuan huripku cah yaning Gusti Allah. Iki ragaku, aku duit jeneng, iki jenengku. Jeneng adalah untuk membedakan dengan orang lain. Ini pengakuan dari orang Jawa itu begitu. Lah, mantap mana? Monggo silakan gitu Pak Sugeng. Silakan, monggo. Saya kira saya bisa menjawabnya begitu, Pak. Monggo. Begitu, Pak Sugeng? Gini Pak, maksud saya begini Pak. Waktu di YouTube itu kan WA-an itu di YouTube itu. Saya pernah mengatakan bahwa kita ini semua itu tercipta oleh rasa kasih sayang dari Bapak dan Ibu. Kalau Tuhan menciptakan karena Tuhan itu maha baik, maha sempurna, kenapa harus ada orang bisu? Kenapa harus ada orang gendeng? Ini maaf Pak. Ini maaf. Kan itu karena tercipta oleh sikap kita gitu Pak. Yang akhirnya melahirkan hal-hal yang kurang baik. Non sewu. Hanya begitu Pak. Itu bisa ditelusurin dengan past life regression lah. Kita mundur ke belakang, mungkin juga dari apa namanya reinkarnasinya dan sebagainya. Tetapi jangan salah ya, Tuhan Maha Asih, Tuhan Maha 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 baik dan sebagainya itu juga karena
forma atau angan. Hal yang sebenarnya juga Tuhan juga maha kejam. Terjadinya tsunami, terjadinya gempa, termasuk anak yang lahir tidak cacat dan sebagainya. Nah, ini semua menjadi satu pemikiran. Nah, jalan satu-satunya untuk supaya kita masuk kepada kebaikan, otomatis ya ini tadi Sastro Jendro itu selalu pangruating view, meruat hal-hal yang biadab supaya kita juga baik dan kita bisa memayu hayuning bawono, mempercantik dunia yang sudah disediakan oleh Yang Maha Kuasa. Saya kira begitu Pak Sugeng. Nggih, matur sembah nuwun Romo. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Berikutnya dari Mas Waskito Giri. Monggo, Mas Waskito. Oh Ya, iya iya, halo halo, ya silakan. makasih J. Ini menarik sebenarnya. Eh Secara umum kalau saya pribadi sih memang saya banyak banyak setuju dengan apa yang didalilkan oleh Pak Tony ya. Tapi ini kan anu ya apa lebih sikap pribadi. Tadi kalau kita nyoba melihat pertanyaannya dari Pak Sugeng itu kan menarik sekali itu. Sebenarnya kan pertanyaan-pertanyaan tentang eh, apa situasi yang serba negatif dari bukan serba ya, tapi situasi yang memang ada sisi negatif yang muncul di apa dalam kehidupan kita ini, inilah yang kemudian jadi apa entry point pertanyaan dari para filsuf yang kebetulan biasanya kalau dalam posisi ateis mereka akan ngomong kalau Tuhan maha sempurna, maha baik, kenapa di dunia ini banyak sekali kejahatan? Kira-kira kan begitu sebenarnya pertanyaannya. Sehingga sisi ateis kemudian akan mendalilkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi poin saya bukan pada soal itu. Saya ingin lebih pada menyoroti implikasi dari cara pandang mistisisme Jawa. Karena kan kalau saya selalu dalilnya sebenarnya bahwa mistisisme Jawa belum mampu membangun metafisikanya, belum pernah menjadi ilmu metafisika yang memang adekuat, yang memang sebagai ilmu dia punya fondasi yang bagus. Bagaimana misalnya Aristoteles sebenarnya pendekatannya sangat berbeda dengan Plato gurunya ya. Mereka hidup di abad kelima sebelum Masehi loh itu, tapi sebelum Masehi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sangat canggih. Kemudian Plato ini menjadi antitesis dari pendekatan, maaf, Aristoteles ini menjadi antitesis dari pendekatannya Plato, yang kemudian dia mendalilkan kekuatan logika dan empirisme sebagai fondasi, yang nanti dalam perjalanannya kemudian dari tradisi Aristoteles telah sebenarnya proses Renaisan atau pencerahan Eropa yang kemudian membawa mereka pada abad pengetahuan dan teknologi ini terjadi. Nah, sementara di kita karena mistisisme tadi tidak pernah beranjak menjadi ilmu metafisika, ini kemudian yang membuat eksesnya luar biasa. Karena saya melihat ada kecenderungan kuat di komunitas kejawen yang mereka menjadi sangat anti intelektualisme, anti tradisi intelektual exercise. Selalu dengan mengatakan ilmu itu kanti laku, ilmu itu bukan teori, ilmu itu ya laku, tinemu. Mereka akan sangat cenderung akan sangat menisbikan atau bahkan menegasi potensi kognitif, potensi intelektualitas melalui permenungan gagasan-gagasan dari kasanah yang sudah ada yang kemudian akhirnya ujung-ujungnya masyarakat kita mohon maaf jadi cenderung bodoh malah. Karena kalau Pak Tony itu penjelajah sudah kelihatan tadi cerita Heidegger, cerita Plato, cerita Aristoteles, cerita beingnya Heidegger itu kan ilmunya sangat susah itu. Itu Pak Tony sudah cerita kayak gitu lancar itu kelihatan Pak Tony ini orang gelisah dan pencari, bukan orang yang dalam arti tertentu manut. Manut udah pokoknya iki koyo manut Mangkunegara wae. Ilmu itu tinemu kanthi laku wis ora perlu teori, ora perlu ini. Akhirnya masyarakat kita bodoh.
Nah, saya teringat ini cerita ini Mas Tony ini sebagai penutup aja. Nanti kita coba gali bagaimana biar ini nggak terulang-ulang di masyarakat kita. Cerita tentang Sosro Kartono, Pak Mas Tony. Sosro Kartono Ye, ini kan poligot ya, poligot yang menguasai banyak bahasa. Dan ya, dia ini kalau kita cerita soal karir dia ini luar biasa. Dia salah satu jurnalis yang pernah dilibatkan dalam Perang Dunia Pertama ya untuk ikut ya, dalam perundingan dan dia melakukan jurnalisme di sana. Artinya tentu secara intelektualitas dia sangat baik. Tapi kemudian ternyata si Sosro Kartono ini nggak lulus disertasi, PhD-nya nggak dapat. Jadi angkatan pertama Indonesia yang sekolah di Belanda itu ada Sosro Kartono, ada Husein Jayodiningrat yang mereka kalau Husein Jayodiningrat dapat nih disertasinya. Nah, kemudian apa komentar Snogogronyo tentang Sosro Kartono? Nah, ini ada yang menarik. Tapi saya lupa ya baca di mana. Sosro Kartono komentar, si siapa Snogogronyo komentar bahwa si Sosro Kartono atau si kantong bolong ini, kakaknya Kartini ya. ini, begitu mereka si Sosro Kartono ini bertemu Hegel, dia kembali menjadi mistis. Nah, gitu kira-kira. Filsafat Hegel itu kan juga luar biasa sekali. Dia Iya, itu betul. hampir-hampir seperti rasionalisme atas teologi. Jadi dia memberikan rasionalisme atas agama atau teologi dengan kaidah-kaidah rasionalitas Barat. Nah, ini saya hanya ini apa agak khawatir saja ketika kita mistisisme kita ini berkembang tanpa skeptisme, tanpa penjelajahan pemikiran, tanpa eh, eksplorasi-eksplorasi yang kemudian membuat masyarakat kita ini ya memang nggak kemana-mana dan jalan di tempat tapi merasa sudah sampai mana-mana lah inilah Mas Tony hanya itu saja sih kegelisahan saya. Tapi kalau secara konsepsi tadi yang diterangin Mas Tony ya saya hampir sepenuhnya setuju. Cuma kalau saya sih nggak ini yang kurang pas kalau saya yang soal eksperimen untuk ini untuk itu yang saya kurang cocok. Ya itu biasanya sih ini gula-gula untuk orang biar mau belajar ini loh gula-gulanya gitu. Tapi dia punya jebakan tersendiri bagi eksistensi seseorang. Terima kasih Mas Tony ini hanya untuk ngeramein diskursus saja Mas. Terima kasih, Mas Paskito. Monggo ditanggapi, Romo Tony. Jadi, Mas Kito ini harusnya jadi pembicara. Harusnya jadi pembicara juga. Jadi gini Mas, kalau memang kegelisahan kita memang eh, budaya spiritual kita ini ya, itu saya juga heran gitu loh. Selalu apa ya kembali kepada masa silam ya, walau baik itu teorinya atau teknik mengutarakannya itu selalu kembali ke masa silam. Saya melihat seperti sekarang ini dengan adanya Pleiadians misalnya atau Starship lah ya, adanya astrologi itu oke lah ya. Terus kemudian ada Starship, ada apa itu banyak sekali itu padahal hanya dari sebuah buku yang ditulis misalnya eh, Barbara siapa itu sama eh, siapa itu lupa saya itu menjadi satu pedoman anak-anak muda kita belajar mengenai dimensi ini. Bahkan kalau kita mengikuti di YouTube juga banyak itu. Kita memasuki dimensi-dimensi dan sebagainya. Nah, itu memang memang daya tariknya di situ. Kalau orang kejawen atau kita mau belajar kejawen itu memang agak sulit. Makanya kita harus menjelaskan secara lebih ilmiah ya, lebih apa ya jelas ya. Ya misalnya seperti saya tadi cerita tentang dibacok rapopo dan sebagainya, itu bisa dibuktikan. Jadi apa yang saya bilang angan bisa memerintah diri kita, itu dibuktikan. Kalau minta-minta pembuktian kita buktikan, gitu loh. Anda bisa berjalan di atas air, kita buktikan, bisa. Ya, cuman memang ada apa ya namanya ada tebusannya misalnya, ya kita mau bisa berjalan di atas air,
itu dulu ya, saya nggak kelakuan ya, syaratnya itu 5 hari tidurnya cuma sakleran, nggak boleh tidur. Jadi kalau kita yut sudah selesai. Makanya saya bilang kalau kita masuk ke ceritanya Yesus Kristus jalan di atas air, itu orang Jawa ada bisa, dan saya membuktikan melihat. Sayanya nggak gagal, tapi ada orang yang bisa jalan. Bengawan Solo loh itu waktu itu, berapa kilo itu, berapa meter itu, jauh, hampir 100 meter gitu kalau nggak salah, lebar 200 meter. Itu bisa jalan di atas air. Tapi itu tadi harus ngelakuin itu. Makanya semuanya itu memang ada, gaib bisa dihadirkan. Makanya saya berani menuliskan ini, berani membicarakan ini. Kalau memang mau dibuktikan, monggo. Anda pengen kebal, sebentar saya ajarin. Itu harus dibawa dulu. Kita nggak bisa langsung, wah, ragamu ini uro ini. Dia kan manggil nih, manggil ragamu gini. Enggak, kita harus dituntun dulu, dituntun satu persatu. Rasakan dulu ragamu, rasakan dulu ujung kakimu, terus dituntun terus. Itu sehari semalam baru bisa. Nah, ini yang saya ikuti ya. Dulu saya tuh berguru banyak sekali. Yang paling mentok saya merasa ada kebenarannya itu cuman waktu di Sastro Jendro. Bukan saya fanatik ya, di Sastro Jendro. Dan jangan salah, Sastro Jendro itu selalu berketuhanan. Kadang-kadang orang menyindirnya, oh itu kan bangsa nyembah opo ini nggak karuan. Tidak, nanti ketemunya itu. Kemudian tadi Mas Baskito tentang Sosro Kartono. Sosro Kartono itu memang orang bakat itu, Mas. Itu di waktu dia di Belanda itu aja bisa menyembuhkan orang sakit dalam secepatnya sampai dokter-dokternya bingung. Sosro Kartono cuma memegang, melihat anak itu, kemudian dalam jangka waktu beberapa jam, anak itu sudah kelihatan pulih. Hingga profesor-profesor Belanda itu bilang, you mesti ngambil sekolah lagi ini. Ya itu tadi yang Mas Waskito cerita akhirnya tidak berhasil dia. Tidak lulus. Nah, tidak lulus patah hati pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia di Bandung. Didatengin sama Pak Karno. Bung Karno. Nah, Presiden Soekarno datang berkali-kali. Menanyakan tentang sejarah perang yang ada di Eropa sono dan sebagainya. Karena dia pernah jadi wartawan perang, bener Mas Baskito. Wartawan apa ya lupa saya. Dia diangkat sebagai seorang yang betul-betul uh, memang ini Sosro Karno, kakak dari Ibu Kartini. Ya, besok kan ada Hari Kartini ini. Hari ini ya, hari ini Hari Kartini. Nah, itu. Nah, Sosro Kartono kebetulan saya pernah melihat punya keris yang diwariskan kepada seorang profesor dokter, saya tidak mau ngomong, profesor dokter ini yang menemukan demam berdarah pertama kali di Indonesia. Nah, profesor dokter ini sakit, tidak meninggal-meninggal, udah tua, tidak meninggal. Saya diundang oleh saudara-saudaranya. Mas Tony, kenapa ya kok dia sakit sekarang kok belum meninggal, padahal udah tua, udah koma, tapi nggak meninggal-meninggal. Nah, akhirnya saya bilang, coba dah, mungkin dia ada berapa peninggalan ya. Siapa tahu saya bisa melihat. Kebetulan dia keluarkan cincin suasa, ada batunya, ya. Kemudian juga eh, keris, ya. Nah, yang keris itu ceritanya dari Sosro Kartono, yang tidak masuk di museumnya di Jepara. Kan ada museumnya di sana. Keris itu diserahkan ke saya, cincin semua. Semua suruh ngelarung atau suruh ngapain. Oke. Dan saya lihat keris itu
keris itu ada pamornya. Pamornya yang saya bilang itu yang namanya layar. Nah, ini adalah untuk kawaskitan. Jadi bisa menemukan sesuatu jawaban, bisa melihat keadaan yang akan datang dan sebagainya. Itu ceritanya begitu. Ya, saya kira ya gitu, Mas Mas Gito. Saya kira terima kasih dengan masukannya. Memang filsuf-filsuf luar itu memang sudah lebih eksis ya. Katakanlah yang seperti di Sastro Jindro ini kan sebetulnya eksistensialis juga. Yang paling penting itu. Nah, arahnya di situ aja permainannya. Gitu. Monggo, saya silakan yang lain. Monggo silakan, Iya, Pak Wiro. monggo teman-teman yang lain mestinya sudah semakin hangat ini. Ya, jadi gini ya. Ada satu hal yang orang itu selalu pakem. Ya. Ya. Punya satu frame. Ya. Nah, kalau saya itu harus membongkar frame. Katakanlah seperti tadi, saya banyak menyitir tentang Heidegger, misalnya Martin Heidegger. Saya menyitir tentang Plato, saya menyitir tentang Aristoteles ya. Itu saya nggak mau pakem. Oh Aristoteles itu begini. Oh oke bener. Oh oke bener. Tidak. Kita rasakan dulu. Kita cermati lagi sastro Jendro. Ini kalau saya. Aristoteles boleh ngomong mistik, tapi dia bukannya filsafat mistik. Dia itu fisikawan. Nah, jadi kita mesti tahu gitu loh. Kierkegaard misalnya, mengenai eksistensialismenya. Beda. Kita eksistensialismenya adalah eksistensialis keilahian. Saya harus berani ilmu baru. Eksistensialisme keilahian. Apakah sudah pernah disebut sama filsuf? Tidak. Karena saya merasakan hidup saya. Gitu. Nah, hal-hal yang mendesak, hampir mati, saya pernah merasakan. Gitu. Nah, itu di situ yang menjadikan kita itu bisa berpikir, oh inilah suatu kebesaran yang bisa kita olah dalam pikiran kita, dalam sastro Jendro. Ya, ya, itu. Nah, seperti tadi pagi saya diskusi juga dengan Mas Bambang Subekti, ada enggak nih, Mas Bambang? Saya sengaja pancing diskusi tentang seorang yang menggunakan roh halus, misalnya. Tuh. Mas Bambang pemikirannya roh halus itu energi. Ya. Sementara kita juga harus punya term. Kita berbicara di sini kelasnya ya. Itu bermain roh halus itu kan okultisme. Nah, kalau kita bermain yang lebih tinggi, oh iya itu energi betul sama betulnya. Nah, jadi alam pikiran kita itu observasinya harus jelas. Di mana kita mengambil perspektifnya tuh. Ya. Kita nggak bisa pakem. Selama kita berpikirnya itu pakem, belajar filsafat pakem, belajar ini pakem, selesai. Agama misalnya. Agama itu sudah selesai. Yang belum selesai manusianya. Udah selesai kok semuanya kok. Nah, sekarang ini bagaimana kita menghayati ajaran tadi. Makanya saya berani menyatakan membongkar kesaktian. Orang kan selalu berpikir, loh, itu orang ditusuk ora apa-apa. Berarti ono jinnya, ono roy. Nah, itu dilindungi sama kekuatan. Ini. Enggak, saya mengalami kok. Nanti kalau misalnya rencana sih ada nanti jangan sastro Jendro. Monggo kalau mau buktikan, ikut, monggo. Nanti dijelaskan semua. Apa yang saya utarakan hari ini, mantra-mantra itu juga saya presetkan. Saya tidak langsung, itu tidak. Karena ini kan untuk YouTube, untuk orang banyak.
gitu. Dan kemudian saya juga tidak cerita patrapnya kan. Misalnya bagaimana leluhur kita dulu mempelajari bayi lahir jebrot tangannya oe meraih angkasa ya, kakinya jejak-jejak ingin menyatu dengan pertiwi. Manunggaling kawula Gusti, Bopo Akoso dan Ibu Pertiwi. Ketika lahir, bayi itu sudah punya bapak angkat baru. Bapak angkatnya adalah Bapak Akoso dan Ibu Bumi. Nah, gerakan-gerakan ini menjadi satu silat yang hebat oleh leluhur kita. Anda dibacok, bahkan dipistol deh kalau menembus, nggak tembus. Kalau tahu caranya. Makanya saya pernah cerita, di YouTube saya ada. Bayi lahir, bayi masih muda. Tabrakan habis semuanya. Keluarganya mati semua. Bayinya jedindil, mencelat di pojokan masih hidup. Itu di Saso Jindro udah diiniin semua. Kenapa? Tuh. Kenapa? Sedulur papat masih melindungi. Ini bukan hanya kepercayaan, ini bukti loh. Sains ini saya bilang. Sedulur papat, katakanlah kita kembali lagi ya, ini agak panjang lebar. Mungkin waktunya masih ada, nanti kalau udah, ini tolong di stop ya Pak Wiro ya. Ya. Jadi gini, sedulur papat misalnya. Kita lahir dibantu oleh ketuban. Di hari-hari selama hidup di kandungan. Darah dan puser terakhir diputus. Ada 4 materi ya. Kakang kawah di hari-hari puser lan getih. Itu semuanya kalau orang Jawa dulu dimasukin di kedil, dipayungin, dikasih lentera sampai selapan 35 hari. Diselamati dulu. Karena apa? Itu adalah energi yang nanti bakal mengikutin kita. Nah, jadi kita ini masih punya, sedulur papat itu masih punya energi metafisis tapi bentuknya. Nah ini kalau diteliti, orang bule nanti suruh neliti deh. Metafisisnya sampai di mana? Apakah pakai alat-alat? Monggo. Gitu. Dengan katakanlah grafik atau apa alat-alat yang nanti bisa bergetar. Saya kasih tahu ya, bahwa energi metafisis ini ada di 4 penjuru juga. Utara, timur, selatan, barat. Anda ke Tiongkok, Anda ke Jepang, tidak hilang itu. Utara, timur, barat. Nah itu ada semua, energimu itu masih ada di situ. Cara membangkitkannya, saya bilang. Kita nyepelein sama ini apa bayangan. Itu kalau kita undang Mayonggo Krisno, sedulur papat kali mau pancer seperti dalam doa saya tadi. Itu semua mengumpul jadi satu dengan bayangan kita. Kita pergunakan energinya, itu jadi. Gitu loh. Nah ini tidak pernah diteliti. Nah, ini kita butuhkan ini. Mungkin nanti anak-anak muda kita itu kalau sudah mulai mau, jangan mau tahu tentang ini, mulai diteliti. Bila perlu dikasih kodifikasi. Ini kodenya ini kodenya ini. Jadilah seperti Starseed, seperti Pleiadians, seperti apa namanya lapisan-lapisan dimensi dan sebagainya. Kesadaran punya banyak sekali. Di Sastro Jendro masih sederhana. Kesadaran cuma 3. Kesadaran pikir, kesadaran rasa, kesadaran rogo. Gati pikir, gati rasa, gati rogo. Cuma 3. Dan itu ada di pewayangan. Sudah jelas sama nenek moyang kita. Disatukan yang namanya Triwikromo. Anda akan memiliki kekuatan. Anda akan mendekat dengan keilahian. Jadi Trigati ditriwikromokan. Meditasinya juga cuma itu. Selama kita tarik napas, keluar napas, kemudian juga menghayati tentang Trigati tadi, gati pikir, gati rasa tadi. Itu namanya cakra yang diteliti sama orang. Cakra atnya, cakra ini muter perabot, gini-gini, kundali ini. Enggak. Itu sudah otomatis kita lakukan. Nah, kalau memang mau diteliti lagi, oh ini tulang ekor begini, nanti muternya ke atas, ke atas, ke atas. Jadi kira-kira gitu Pak Wiro. Ya. Jadi
saya bilang ya memang eh, ini memang satu hal yang baru lah. Jadi saya mengutarakan ini apakah bisa diterima atau tidak, monggo, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kontemplasi Anda sekalian. Ini masih sangkan paraning dumadi loh. Nanti belum kematian. Itu kematian tuh nanti saya bisa menjabarkan tentang buruk gitu. Yang terbang itu, 7 langit dan sebagainya. Itu ada. Dan itu lebih fisikal kita. Kan itu kan masih istilahnya masih apa ya? Idealisme. Itu bisa dilaksanakan. Makanya ketika ya, ini saya cerita ini ya. Ketika dulu saya itu disayang sama namanya Pak Pawiro Berdek. Itu ilmu ini ngedap-ngedapi. Kita pernah dikasih bukti santet misalnya. Dia tuh pegang linggis kecil, dipandeng, ditiup, just jadi air raksa kecil. Ditiup, set, masuk ke mana saya suruh nyari di pohon, suruh tebang pohon pisang. Kita tebang pohon pisang sama beberapa teman. Celing, linggis ada di itu apa di pohon pisang. Apakah kamu nggak percaya kalau santet itu ada? Ini dibuktikan kok. Tuh. Nah ini kalau diteliti masalah atomisasi, ya itu David Copperfield misalnya ditrik pakai sulap, Anda nggak tahu. Oh itu dia selalu main dengan bayangan pakai layar dan itu belajar dari Tibet. Tibet belajar dari Jawa, Mayonggo, Krisno. Kalau mau tahu, itu pakai bayangan, pakai layar putih di sinar, bayangan gini. Itu Mayonggo, Krisno kita hidupkan. Dia bisa ngilang. David Copperfield itu belajar di Tibet. Tibet dulu yang bawa Biksu Atisa dari Sriwijaya dibawa ke Tibet. Nah kita apa ya mau nggak bangga sama diri kita lah itu. Makanya saya bilang monggo lah kita bangga dengan diri kita sendiri ya. Bahwa semuanya itu walaupun kayak sulap-sulap itu ada triknya, ada ininya, tapi juga ada ilmu yang sebetulnya dipakai. Gitu. Nah, kira-kira gitu Pak Wiro. Kalau memang sudah nggak ada pertanyaan ya kita sudahi jadi lebih singkat lah. Saya ini kan cuma nangsel, cuma ngisi acara malam ini. Ya, teman-teman, Bapak Ibu. Oh, masih mau Oh, ditanggapi yeah. oleh Itu ada Mas Waskito. Mas Waskito. Monggo masukannya Monggo, Mas Waskito. silakan. Halo, ya, makasih Mas Tony. Memang menarik sih Mas Tony, tapi mungkin kan eh, ini tadi yang ada hal yang menarik yang Mas Tony garis bawahi bahwa ketika kita bicara mistis atau katakanlah itu metafisika Jawa begitu, ini kita tanpa sadar selalu seperti menoleh ke belakang. Artinya memang Iya, memang itu memang secara domain itu tempatnya tradisi. iya, Nah, tapi menurut saya begini Mas Tony, apa yang luar biasa dari kultur Nusantara atau khususnya Jawa ini adalah kemampuan untuk melakukan filtering atau kalaupun bukan filtering itu dia punya kemampuan untuk mengadaptasikan kasanah-kasanah asing yang datang dari berbagai penjuru dunia menjadi miliknya sendiri. Menjadi miliknya sendiri itu artinya ada otentisitas dalam melakukan adaptasi terhadap gagasan-gagasan baru yang dulu datang dari luar. Nah, kira-kira kan bayangan saya kan begitu. Artinya eh, saya tidak mendalilkan bahwa ini semua dari Jawa ya, menurut bayangan saya ya. Artinya kalau kita pakai filsafat perennialisme itu filsafat apakah abadian ya. Ini yang namanya titik universal ini memang akan kita temukan ada di mana saja. Artinya misalnya orang punya renungan tentang Tuhan, ada di India, ada di Tibet, ada di Indonesia, di Nusantara, ataupun di mana saja yang sebenarnya ini memang ada titik temu yang sama. Ibarat orang mendaki gunung, ketika kita
berjalan ke atas, makin ke atas, makin ke atas, nanti kita akan bertemu dengan banyak jalan sebenarnya yang dari berbagai sudut dia berangkat. Nah, kemampuan ini sebenarnya kemampuan untuk melakukan, kalau dulu sih istilahnya sinkretisme ya, sinkretisme atau lokalisasi terhadap gagasan-gagasan dari yang datang dari luar. Nah, kemampuan ini yang hari ini mungkin mulai mulai terdegradasi ya, kemampuan untuk apa mendialogkan antara tradisi dengan gagasan-gagasan dari luar dalam konteks untuk merespon tantangan hari ini dan masa depan. Dan kira-kira begitu ya sebenarnya ya. Ya, ya, Dialektika cara pandang dunia kita kan selalu seperti itu. Kita ya, menatap sejarah sebagai tempat pembelajaran, di sana ada tradisi, tapi kemudian dari sana kita mendialogkan dengan gagasan-gagasan yang hari ini existing atau bahkan mendominasi, dan kemudian dari sana kita mencoba untuk mengantisipasi tantangan hari ini dan masa depan. Sehingga kita membangun hal yang baru kemudian dari sana. Nah, ini kemampuan-kemampuan kreatif seperti ini yang mungkin hari ini eh, terasa minim kita ini untuk apa mampu membangun proses-proses sinkretisme atau proses-proses pelokalan yang baru untuk menghadapi realitas kekinian dan masa depan. Nah, ini yang mungkin nanti akan menjadi kegelisahan kita bersama untuk mencoba ya kita memang warga warga Indonesia, warga Nusantara. Tapi kita sekaligus warga dunia sebenarnya kan. Kita tidak dalam kerangka merasa bahwa diri kita lebih baik dari yang lain, karena memang sebenarnya sangat mungkin semua berangkat dari titik yang berbeda, tapi kita toh ketika mencapai puncak gunung, nanti kita akan bertemu dengan banyak orang yang berangkat dari titik yang berbeda tadi. Gitu bayangan saya, Mas Tony. ya, ya, Mas. Ya itu idealismenya kan begitu. Kalau saya ini kan apa yang saya kuasai saya coba dobrak. Misalnya tentang ini tadi. Topik kita aja lah. Kalau kita mau bicara masalah itu banyak sekali kelemahan kita. Ya. Kelemahan kita itu juga termasuk kita aja enggak punya Kementerian Kebudayaan misalnya. Itu kan sudah berpengaruh. Nah, kemudian juga biaya riset kita itu kan juga nggak banyak. Kemudian ya banyak sekali macam-macamnya. Kalau saya itu coba aja, saya detail teliti terhadap melakukan satu kajian-kajian untuk budaya spiritual, terutama sastra Jindro. Ya. Nah, bahkan ada beberapa perdebatan mengenai kepercayaan-kepercayaan yang lain. Saya tidak ingin masuk gitu. Karena apa? Karena memang saya nggak nguasain. Nah itu, jadi beda Mas. Jadi mungkin pandangan Mas Baskito memang luas ya. Memang orang filsafat harusnya nanti jadi pembicara kok. Monggo, saya gitu aja. Terima kasih Mas, sudah masuk memberikan pemikiran-pemikiran ini. Ya, makasih, makasih. Ya, baik, silakan teman-teman yang lain, Bapak Ibu, jika ada yang masih ingin ditanyakan. Terima kasih, selamat malam Rahayu. Rahayu, selamat malam. Mungkin pertanyaan saya di luar tadi ya, pertanyaan-pertanyaan sama Romo Tony Yunus. Cuma saya mau bertanya, apakah sastra Jendro itu bisa diaplikasikan dengan bekso, ambekin roso gitu loh. Nah, di wajah. Itu kan Bekso. teknik ya? Itu termasuk Ya. teknik ya Mas? Katakan teknik juga bisa ya Bapak ya. Nah, Itu kan teknik. tidak jauh dari juga dalam pembuatan keris, juga nari gitu loh. Diaplikasikan ke bekso gitu loh. Jadi sakit Mas. Sakit. Oke. Karena di dalam sastra Jindro itu yang utamanya adalah olah rasa. Tekniknya apa? Teknik pernapasan misalnya ada segitiga, ada macam-macam, monggo. Tapi yang jelas tuh kita itu perenungan dan olah rasa. Itu yang paling penting. Gitu. Saya kira bisa Mas itu dikembangkan. Dan di dalam sastra Jindro itu sebetulnya juga tidak selalu pakem. Artinya kalau Anda ya, kalau misalnya Mas Sinten tadi,
itu katakanlah Mas mengikuti Rusoto. wejangan misalnya, ya mengikuti wejangan misalnya nanti, terus mau ke arah ilmu-ilmu kesaktiannya, monggo, itu bisa didalemin terus, atau mungkin masuknya ke kasepuannya, pemikirannya seperti Mas Waskito tadi, pemikirannya ini ada semua, itu ada. Nah, jadi apa ya saya bilang, kalau dalam Betal Jemur itu disebut mustika ning kaweruh, Mas. Mustika ning kaweruh yang bisa dikembangkan, Mas. Nah, mungkin kalau Mas ini penari atau apa bisa dikembangkan. Dan pimpinan pemerintahan itu juga harusnya menguasai Sastro Jendro. Karena dalam Sastro Jendro itu ada Hastobroto. Ada ajaran Hastobroto. Itu dalam sekali Hastobroto itu. Makanya sebetulnya Sastro Jendro ini sangat luas, sehingga ada sesepuh yang katakanlah kewahyon atau apa gitu, loh kok saya pagi-pagi ini kok tiba-tiba gemeter, terus saya kok nekuk gini, kok suruh sujud, ya. Terus kemudian dia datang ke temennya, aku cerita mas, kok saya ngalamin gini nih kenapa? Loh kok saya kok kademen gini? Orang yang diceritain itu tiba-tiba begitu juga. Nah, dua orang. Nah, dua orang ini saking kaget datang lagi ke temennya lagi, dua orang. Cerita lagi. Aku ngene ngalami, aku ya podo iki diceritani saiki dadi ngene. Kok jadi sujud aku ki. Kayak ditekuk, hawa dingin kayak ditekuk, ada hawa dingin. Tuh, sampai 4 orang. Anda tahu nggak? Itu sujudnya Sabto Darmo. Sesepuh Sabto Darmo awalnya itu begitu. Sampai akhirnya, nah sekarang juga saya bilang, semua yang ada wahyunya itu biasanya ngeremboko, Mas. Gitu. Kalau ada ajaran, wah ini nggak ngeremboko, nggak ada wong-wong sing melu, orang yang pengikut, orang ini, wes aja melu. Itu berarti tidak ada wahyu, tidak ada revelation, tidak ada wahyu. Nah, kayak Sabto Darmo itu sekarang ngeremboko banget. Gitu. Itu cuman si, aduh namanya siapa saya itu, itu ngalamin begitu mas, kayak ngoplok gitu loh. Isu-isu kademen ngoplok, tiba-tiba sujud. Jadilah Sabto Darmo. Nah itu. Jadi bisa dititeni lah. Kalau nanti ngereboko, berarti dia adalah orang yang punya wahyu. Monggo, terima kasih ya Mas. Ada pertanyaan? Begitu Mas Rusoto mengenai bekso. Ini diingatkan nih, Pak Sri Butomo, itu Sabto Darmo. Pak Sri Butomo. Oh. Itu ceritanya begitu. Itu dia cerita sampai 4-5 orang itu. Sama semua, setiap diceritain langsung melu sujud. Langsung gemeter sujud. Jadilah Sabto Darmo. Itu ajarannya. Oke, monggo Pak Wiro. Oke. Baik, masih ada satu lagi penanya setelah itu karena waktu juga sudah hampir malam, sudah hampir 2 jam ini, Pak Tony. Satu lagi, setelah itu kita akan tutup. Oke. Monggo, teman-teman. Jadi intinya ya, ya, atau ditutup aja Mas. Mas Wiro ini, sudah Mas ya. Wiro tutup aja dengan. Baik, tapi nanti tetap ada kalimat penutup dari Romo Tony ya. Ya boleh. Ya, baik. Baik, teman-teman budaya, Bapak dan Ibu sekalian. Jika sudah tidak ada yang bertanya, maka kita akan akhiri pertemuan ini. Malam ini saya sendiri secara pribadi, Pak Tony, melihat bahwa Pak Tony sudah berani untuk mempresentasikan ini dan menyejajarkan, walaupun hanya menyinggung dengan filosof-filosof dari luar, dan memberanikan diri untuk mengatakan bahwa kita juga punya filsafat
yang juga luhur sebetulnya. Maka secara pribadi saya mengatakan, oh ya, maka sebaiknya memang apa yang kita dapatkan itu, kalau kita mau potong, ya jangan potong dengan kunci Inggris. Jangan potong dengan kunci dari luar, tapi potong dengan pisau dapur yang kita punya. Maka itu akan semakin kita mengerti karena kita memang berasal dari ekologi Indonesia, Nusantara, sehingga kita semakin mengerti. Jadi kalau emang ada tuntutan mengenai diskusi untuk yang lain, maka ada pepatah, ketahui dulu dan kuasai dulu yang asli, maka tidak perlu lagi untuk menguasai yang palsu. Karena dengan yang asli, kita akan, yang palsu dengan sendirinya kita akan ketahui. Mungkin itu kira-kira dari saya, dan itu pada ungkapan tadi sering kita jadikan diskusi dalam kelompok grup yang lain, bahwa kita harus memotong dengan senjata kita sendiri, jangan menggunakan senjata orang lain. Kira-kira seperti itu mungkin, Pak Tony. Silakan untuk eh, kalimat penutupnya dari Pak Tony sendiri. Monggo. Terima kasih Pak Wiro. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada sobat-sobat budaya yang hadir hari ini. Ya. Eh, Malam ini kita cukup lama ya, walaupun sebetulnya rencananya sebentar aja ya. Nanti KCB minggu depan itu akan mencoba untuk berbicara tentang eh, esensi spiritual lagi, tentang spiritualitasnya Borobudur. Karena ini masih merupakan satu hal yang perlu perlu didalemin lagi ya, tentang Borobudur itu mungkin minggu depan ya. Kemudian minggu berikutnya nanti saya sangat bersyukur itu Bu Evelyn Desiana itu akan membawakan uh, dream 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 analistik atau analisa mimpi. Itu termasuk ilmu beratnya Jung ya, Carl Gustav Jung. Nanti kita akan ini mungkin nanti moderatornya mungkin Mbak Eka kali ya, Mas Wiro ya. Kalau Mbak Eka bisa nanti itu tentang dream analysis, tentang menganalisa mimpi. Ya. Walaupun walaupun yang sebetulnya juga apa namanya di Indonesia ini juga ada itu yang namanya primbon-primbon tentang mimpi. Ini menarik, menarik. Makanya saya sebetulnya ingin mengangkat semua hal-hal itu sebetulnya menjadi ilmiah. Karena istilah ilmiah ini loh masih kita kadang-kadang belum bisa menentukan yang lebih ini. Jadi supaya lebih komunikatif ya. Saya kira itu malam ini cukup banyak yang ikut. KCB tetap berusaha untuk menjadi satu ruang publik yang sifatnya edukatif. Ruang publik yang sifatnya edukatif, pelestari budaya. Ya, nanti juga kita ingin mengadakan pameran keris ya. Kemudian juga bulan Juni itu saya merencanakan ada wejangan Sastro Jendro. Kalau misalnya nanti ada yang minat, nanti kita wejang ya. Tapi adanya di Ungaran, tidak di Jakarta. Karena padepokan yang ada di Ungaran. Ya. Saya kira gitu dulu. Terima kasih pada sobat-sobat semuanya. Salam budaya, Rahayu, 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 Rahayu. rahayu, rahayu.